Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Yang dalam cinta namamu, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda yang dalam firman Tuhan. Urapi hati kuasai hati dan pikiran kami. Bahkan ketika kami mendengar firman-Mu fokus
Ada kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah ini mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Saat kami satukan hati kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ambil alih waktu pemberitaan Injil firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada hari ini bukan karena gagah dan kuat kita. Semua karena pertolongan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang harus bertaruh nyawa, banyak orang di luar sana yang harus membayar harga hanya untuk bernafas. Tapi hari ini kita diberikan Tuhan secara leluasa untuk bernafas semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah hari ini Bapak Gembala, Bapak Reformati Gulo memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan tentang panggilan dan kelahiran kembali, calling and regeneration. Langsung saja kita buka di Yohanes pasal 3 ayat 5 yang juga minggu yang lalu sudah kita dengar menyampaikan secara Lukas oleh Bapak Egi. Tapi hari ini kita akan baca kembali Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 dan juga kita berpindah di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 nantinya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Sudah ketemu 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca saat pagi hari. Berbagai orang yang mendengar, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kekristenan sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa panggilan itu adalah profesi. Ya, bahkan di KTP juga kita lihat ketika di bedakannya pekerjaan pendeta. Tapi sebenarnya panggilan itu bukanlah profesi. Tapi panggilan itu adalah sesuatu hal yang ditetapkan oleh Allah secara mutlak, yang tidak dapat digugat oleh siapapun dan dengan bagaimanapun caranya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan memiliki arti orang yang dipanggil untuk bekerja, atau sesuatu ajakan atau undangan, atau hak perbuatan atau cara memanggil. Dan salah satu contohnya di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Di sana peristiwa ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menyebarkan jala di tengah-tengah laut. Di dalam teks itu ada satu kalimat yang saya temukan yang sangat menyenangkan sekali, yaitu dengan perkataan, Peter, follow me. Petrus, ikutlah aku. Itu adalah merupakan sesuatu panggilan bagi Petrus yang sangat dalam. Dan di dalam nas itu juga dijelaskan bahwa setelah mereka mengalami mujizat, bahkan mujizat yang saya maksud adalah mereka penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam.
Di sana Petrus dengan kerendahan hati dia berlutut bukan karena apa yang ia terima lewat penuhnya perahu itu, bukan, tetapi dia berlutut dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, pergilah. Kalau kita sekarang kita berlutut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan karena berkat yang kita terima. Tapi Petrus berlutut karena dia sadar bahwa dia orang berdosa. Tapi yang paling ditekankan di sana adalah Jesus say, Peter, follow me. Petrus, ikutlah aku. Panggilan adalah merupakan bagian esensi dari seorang hamba Tuhan atau abdi Allah, yang juga merupakan komitmen dalam dirinya kepada Tuhan sebagai tugas dan tanggung jawab yang maha mulia, yaitu pelayanan. Panggilan kita yang ada saat hari ini bukan untuk hanya mengurusi keuangan seperti yang sekarang ini banyak disampaikan oleh hamba Tuhan. Panggilan kita bukan mengurus hal-hal yang sederhana, tapi panggilan kita adalah untuk bertanggung jawab di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti, agak menyesal juga sih, mengikuti seminar Kristen bagaimana caranya memanage keuangan. Padahal gampang saja, tinggal pergi ke psikolog, hanya bagaimana saja. Tetapi di zaman sekarang ini panggilan itu sudah disamakan dengan profesi. Apa profesimu? Sebagai pendeta. Saudara, profesi saudara bukan sebagai pendeta, tapi saudara adalah orang yang ditetapkan oleh Allah untuk tugas dan pekerjaan mulia, yaitu memberitakan Injil. Hanya itu saja. Urusan keuangan itu urusan yang lain. Panggilan kita adalah bukan profesi, tapi panggilan kita berbeda dari profesi. Misalnya Yusuf, dia memiliki profesi yang sangat banyak. Dia seorang anak, lalu dia juga seorang budak, dia seorang pembantu, seorang manajer, narapidana dan perdana menteri. Tetapi dimanapun dia berada, dia selalu menunjukkan bahwa dia adalah murid Kristus. Yusuf memiliki banyak profesi, tapi dimanapun dia berada, dia tidak menunjukkan saya sebagai manajer, saya sebagai budak, pembantu atau narapidana. Tetapi dimanapun dia berada, dia selalu menunjukkan bahwa dirinya adalah murid Kristus, pelayan Kristus. Sehingga ketika Tante Pogi merayu dia menolak. Kalau zaman sekarang, jangan dirayu, kita yang menyuruhkan diri. Panggilan Kristen yang sejati adalah panggilan untuk mengikut Kristus Yesus, dan panggilan itu artinya untuk dimuridkan. Discipleship. Engkau dipanggil Tuhan dari kampung halaman bukan karena engkau cantik. Cantik itu sementara. Wajah yang jelek itu bertiga merah, cantik. Saya gantengnya agak ganteng-ganteng amat, tapi ketika bertata rias yang rapi akan datang juga. Engkau dipanggil Tuhan bukan karena kecantikan, bukan karena kebolehan, bukan karena engkau kaya, atau bukan karena engkau miskin. Oh ya, karena dia miskin, tidak bisa panggilan di depan. Bukan. Tetapi saudara, saya dipanggil oleh Tuhan karena itu adalah merupakan suatu ketetapan yang mutlak, dan kamu tidak bisa menolak. Alkitab mencatat sampai ke lubang semut pun engkau lari, engkau akan tetap dipanggil Tuhan, bahkan dipanggil Tuhan. Dan di dalam ibadah tadi malam saya sampaikan, bersyukurlah engkau dipanggil Tuhan sehingga engkau masih muda. Kalau sudah tua dipanggil Tuhan bukan untuk melayani lagi, tapi inna lagi wa inna rujun, atau itu orang bilang kalau kita jangan mati lah. Jangan tua dulu baru komitmen untuk melayani Tuhan. Selagi masih muda, penuh dengan energi kekuatan yang luar biasa, mari layani Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Profesi
voice atau suara. Tapi panggilan jauh lebih dalam esensialnya daripada profesi. Saudara punya profesi itu hanya sebentar, akan berakhir juga. Tapi saudara dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai kita mati. Itu panggilan kita kepada Tuhan. Jadi panggilan kita bukan sebatas bukan profesi, tapi itu adalah ketetapan mutlak daripada Allah. Dan tentu ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus mengalami kelahiran kembali. Sama seperti yang kita dengar di minggu yang lalu bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu mereka adalah yang dilahirkan kembali. Berbicara mengenai regeneration atau kelahiran kembali, yang saya belajar pertama itu berbicara pembaruan. Pembaruan yang dimaksudkan adalah perubahan secara drastis, sama halnya dengan kelahiran jasmani. Ketika kita kelahiran jasmani, kita yang menghadirkan individu yang baru di bumi. Kelahiran rohani kita menghadirkan individu yang baru di surga. Efesus pasal 2 ayat yang 6. Pembaruan ialah sesuatu yang dikaryakan oleh Allah di dalam kita ketika kita diselamatkan dengan pemakaian. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dan juga pembaruan yang dimaksudkan adalah pengangkatan sebagai anak. Galatia pasal 4 ayat 5 dan pendamaian 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 20. Jadi regenerasi atau kelahiran kembali adalah diperbaharui, yaitu beriman pada karya Kristus yang telah diselesaikan di atas salib. Dan upaya perbuatan kita tidak sanggup untuk mengerti hal itu. Sebab upaya perbuatan baik dan pemelihara hukum sebaik apapun tidak mampu memperbaiki atau memperbaharui hati seseorang. Hanya lewat karya salib Kristus. Itu regenerasi pembaruan. Yang kedua, pembaruan budi. Karena dasarnya baru. Terjemahan kalau dasar bahasa Indonesia memberikan arti pembaruan ini adalah proses atau cara membarui perbuatan dan berawal dari perubahan cara berpikir. Itu kalau pembaruan yang kedua. Proses mengembangkan kebudayaan untuk menghapus kesalahan fungsi sosial atau bagian. Jadi pembaruan menggunakan istilah metamorfose atau transformasi, perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, struktur atau menata kembali unsur-unsur. Lalu kata budi, bukan nama apa orang lain, budi, nama saya budi bukan. Budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk berkaitan dengan akhlak, watak dan tabiat. Budi berasal dari kata nous, demi pikiran, kekuatan untuk mempertimbangkan dan menilai dengan sadar, dengan santai dan seimbang. Jadi regeneration adalah pembaruan budi yang adalah kekuatan yang terjadi di dalam jiwa kita, dalam jiwa seseorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui dan melakukan kebenaran secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Jadi panggilan kita ditetapkan oleh Allah secara mutlak dan harus mengalami kelahiran kembali supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dikatakan kelahiran hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Poin penting yang saya temukan dalam Yohanes pasal 3 ayat kelima adalah Yesus tidak menyinggung soal apa yang menjadi perhatian Nikodemus. Apakah kamu
dia memberikan suatu pengajaran super dahsyat dalam mengenai kelahiran kembali yang tidak mungkin dapat dicerna oleh akal pikiran seorang ahli Taurat sekalipun. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus mengetahui keadaan hati Nikodemus yang percaya kepadanya? Jawabannya ya. Karena dengan jelas Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Jadi jawabannya sudah pasti ya. Yesus sudah tahu keadaan hati Nikodemus pada saat itu. Ya memang walaupun Alkitab tidak secara gamblang memberikan keterangan mengenai hal itu, tetapi kita sampai pada satu kesimpulan sementara bahwa hati yang terbuka dan rasa lapar akan kebenaran adalah persyaratan yang dibutuhkan bagi suatu kelahiran kembali. Yohanes Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan setelah ia mendapatkan sebuah pertanyaan dari Nikodemus sehubungan dengan perkataannya tersebut, ia memberikan tambahan lagi sekaligus penegasan, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari sini kita dapat mengambil dua kesimpulan penting. Yang pertama, kelahiran kembali adalah syarat mutlak bagi semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Dan kedua, kelahiran kembali pasti dan sudah pasti berhubungan secara langsung dengan keselamatan dan iman kita kepada Kristus Yesus. Sebab masih di dalam percakapan yang sama antara Yesus dan Nikodemus, Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa barang siapa percaya kepada Allah, mereka tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa harus menggunakan istilah kelahiran kembali bukan lahir baru? Ketika kita melihat bahwa Alkitab Perjanjian Baru sama sekali tidak pernah menggunakan istilah lahir baru, tetapi selalu menggunakan istilah lahir kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3, Titus pasal 3 ayat 5, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 3, itu semua berbicara tentang kelahiran kembali. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita mengalami kelahiran kembali. Dan setelah itu juga mengapa menggunakan istilah kelahiran kembali? Saya sedikit belajar bahasa Yunani, walaupun masih tidak terlalu fasih. Berasal dari kata bahasa Yunani anote, yang menurut kamus Strong, yang berarti from above again, from the beginning atau very fresh, the top. Artinya berdasarkan keterangan itu masih lebih tepat apabila diterjemahkan dilahirkan dari atas, karena tidak pernah air dicurahkan dari bawah, selalu dari atas. Dilahirkan dari roh dan air, tidak pernah air dicurahkan dari bawah, selalu dari atas. Dan roh juga tidak pernah dicurahkan dari bawah, selalu dari atas. Dari segi itu sudah lebih tepat memang dilahirkan dari atas ketimbang atau dilahirkan kembali ketimbang dilahirkan baru. Karena seperti yang sudah kita dengar minggu yang lalu bahwa Nikodemus menggunakan istilah kelahiran secara jasmani yang dimengerti. Sebab biar bagaimanapun air dan roh selalu dicurahkan dari atas, tidak pernah dari bawah. Bahkan kalau tumpah pun dia selalu dari atas ke bawah, tidak pernah dari bawah ke atas. Namun melihat konteks pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus yang mengarah kepada proses persalinan, maka terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dilahirkan kembali dan King James Version be born again sudah sangat tepat ketimbang International Standard Bible yang memberikan pengertian is born from above, dilahirkan dari atas, karena nggak pernah orang dilahirkan dari atas. Is born
from above, dilahirkan dari atas, yang walaupun secara doktrin lebih menengah, namun lebih tepat secara tata bahasa, dilahirkan kembali. Lalu kalau begitu, kelahiran kembali maksudnya seperti apa? Sebagai tarikh. Ketika kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, kita sama-sama baca. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa semua orang yang hidup adalah orang-orang yang sudah mati, yaitu mati secara rohani, di mana kematian dimaksudkan adalah hilangnya kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23, yang dibagian dari diri Allah dari kehidupan. Tapi ada berita baiknya, yaitu ketika kita percaya kepada Kristus Yesus atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab menyatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Dan pada saat hal itu terjadi, kemuliaan Allah merupakan bagian dari Roh Kudus dikembalikan dalam roh kita, sehingga roh kita yang semula sudah mati menjadi hidup kembali. Dan proses itu juga lah yang disebut dengan kelahiran kembali. Sebagai kesimpulan di dalam kita pada hari ini, panggilan Allah di dalam kehidupan kita adalah merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diduga oleh siapapun dan dengan bagaimanapun caranya. Dan orang yang dipanggil oleh Tuhan harus mengalami kelahiran kembali, dan juga orang yang dipanggil oleh Tuhan itu tidak pernah mundur dari panggilannya, selalu bertahan. Panggilan Allah merupakan hak istimewa bagi kita yang menerima sebagai tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia. Dan kelahiran kembali adalah syarat mutlak bagi semua orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 3:5. Dan kelahiran kembali sudah pasti secara langsung berhubung dengan keselamatan dan iman kepada Yesus Kristus. Panggilan yang kita miliki saat ini bukanlah panggilan yang diberikan oleh dunia, tapi panggilan kita saat ini adalah panggilan yang ditetapkan oleh Allah. Saudara, kalau boleh pikir-pikir, seharusnya kenapa harus kita yang dipanggil? Karena masih banyak di kampung halaman kita yang lebih dari kita. Masih banyak orang-orang lain yang lebih wow dari kita, lebih hebat dari kita. Kenapa bukan mereka saja yang Tuhan panggil? Kenapa harus saya? Karena saudara ditetapkan oleh Allah untuk melakukan tugas yang mulia itu melayani Dia seumur hidup kita semua. Mari kita berdoa.